dari adiknya sendiri. Jadi adiknya nggak suka sama kakaknya, terus disihirlah istrinya dari kakaknya itu sampai dia kesakitan. Padahal si adina ieu teh pasantren baheulana. Apa lo gitu teh haram, apa lo gitu dosa besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap apa yang melandasinya? Hasad lagi-lagi, Pak. Maka dari itu, wa min syarri hasidin idza hasad, tidak salah Allah sebutkan hati-hati bahaya dan kejahatan yang bersumber dari hasad. Apabila orang itu dia hasad kepada kita. Dan juga yang harus kita waspadai, bukan hanya hasad orang lain kepada kita, bisa jadi kita yang menghasadi kepada mereka. Tak eta numpang berat nama. Sekedik-kedik ningali nu kitu teresep hasud eta teh. Susah melihat orang senang, hasud itu teh. Apalagi sudah menghasud orang lain untuk sama-sama membenci orang itu, membuat cara dan upaya agar hilang kenikmatannya, sehingga kenikmatan itu datang dalam kehidupannya. Hati-hati itu, hasud itu datang dari orang-orang terdekat. Begitupun orang-orang ahlul kitab kunaon bet alim iman ka Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang Yahudi, mereka itu sudah lama menanti-nanti kedatangan Rasul, utusan Allah yang datang terakhir sebagai penutup zaman. Bahkan sudah ada di dalam kitab mereka, ismuhu Ahmad, naminate Ahmad. Dia akan datang dari satu wilayah teritori yang begitu subur, makmur, hijau. Mereka cari-cari tempat, Pak. Orang-orang Yahudi kan mencari tempat, menyebar ke tempat-tempat yang dianggap oleh mereka akan datang Nabi baru. Salah satunya datangnya bukan ke Mekah tapi ke Madinah. Dan Madinah subur, makmur, hijau, pertaniannya baju, bagus. Itu datang ke Mekah mah. Dan mereka ingin bahwasanya datangnya Nabi itu dari kalangan mereka. Bahkan sudah banyak sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, orang-orang Yahudi itu nganamian putrana teh Ahmad seueur. Sugana jadi nabi gitu. Tapi ternyata tidak lantas datang ini Nabi. Dan setelah itu jamaah sekalian, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Nubuah kenabian itu ternyata datang bukan dari ras dan keturunan bangsa Yahudi, melainkan turun dari Nabi Ismail alaihissalam. Mulai Pak, tuh kesukuan kebangsaan, lihat orang lain dapat nikmat, suku lain dapat nikmat, sukunya dia nggak dapat, dia merasa dengki dan hasad, nggak mau iman. Kunaon beda level, beda kasta, beda ras, beda suku. Ismail itu terlahir dari rahim yang menurut mereka itu hina. Karena siapa? Ibunya Ismail itu jemaah Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah, kata mereka itu, budak belian yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Padahal menurut riwayat Siti Hajar itu seorang yang cantik. Dia itu diberikan kepada Firaun untuk dinikahi sebagai istrinya. Tapi Firaun ini belum nyentuh. Karena stoknya banyak, kasih aja ke Ibrahim gitu. Jadi bukan budak gitu. Tapi orang-orang Yahudi sudah sangat dengki kepada Nabi Muhammad, cari-cari alasan. Gak mau iman, kunaon? Karena hasad dan dengki. Begitupun, mohon maaf, saya beberapa kali datang ke masjid-masjid ya, ketika kajian atau ketika mengisi khutbah Jumat itu, yang ngumpul setelah Jumatan, setelah kajian itu, pengurus kan biasanya ya jemaah, mau pengurus ngobrol-ngobrol, ditaruh, Pak, kapungkur mah aya si Bapak Fulan, saya sebutkan gitu. Bapak Fulan kemana? Biasanya aktif dengan kita sama-sama di sini. Kemarin teh habis pemilihan ketua DKM baru, Pak Ustadz. Ini DKM baru, DKM lamanya setelah tidak terpilih nggak ke masjid lagi. Waduh, alhamdulillah. Tapi kalau di sini enggak ya, alhamdulillah, masya Allah, semuanya guyup, alhamdulillah. Nah, jadi jamaah sekalian, banyak orang-orang yang menaruh dengki. Lamun teu kumanehna lambung, moal gitu. Keun we tah sok ya rasain gitu, syukurin. Nah kade, nu kitu teh hasad jamaah, hasad. Dan juga jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, hasad itu dampaknya sangat buruk sekali. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian terhadap hasad.
Karena apa? Innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad yang satu itu dia bisa memakan seluruh kebaikan yang engkau telah kumpulkan. Capek-capek ayeuna urang ngumpulkeun amal sedekah, amal menderma, amal bangun masjid, amal berangkat umroh, bolak-balik naik haji. Tapi pagawean unggal ningali nikmat batur, hasad hate. Luntur gugur itu pahala jemaah sekalian. Kalaulah misalkan ada seorang yang bertamu ke rumah temannya, ketika masuk disuguhan, dipasian kopi. Pasian kopi teh naroseula, punten Pak, ieu digulaan teh. Oh manis ini Pak, bagus ini. Aduh maaf saya nggak bisa. Kasih teh, ini manis nggak? Manis nggak diminum. Yang manis-manis dia nggak makan. Kenapa? Ternyata dia punya penyakit diabetes. 500 tagulana. Akhirnya dia sangat menjaga tuh terhadap yang manis-manis. Kunaon? Sieun, engke bili raheut, kalau misalkan ada luka sampai diamputasi, wah bahaya. Itu aware-nya kita terhadap penyakit jamaah sekalian. Bisi sieun diamputasi karena diabetes. Kenapa kita tidak memiliki kewaspadaan yang sama terhadap hasud yang akan mengamputasi amal-amal baik kita? Kebayang Pak, mending diamputasi masa belah sampai anak, lamun beheung diamputasi kumaha? Salatna teu ditampi ku Allah ku Gusti, aduh nalangsana eta. Kenapa? Ternyata kamu teh hasud sama orang, kamu teh hasud sama saudaramu sendiri, gak suka, sampai terjadi permusuhan. Jadi siga nu teu wauh nu teu kenal, padahal indung jeung bapana sami. Bisa jadi gitu. Kunaon ku hasud eta teh jamaah sekalian. Maka dari itu kita harus waspadai yang namanya hasud. Kama ta'kulun narul hataba. Hasud itu akan memakan amal dan menghapuskan amal, sebagaimana engkau lihat api memakan batu bara ataupun memakan kayu bakar. Nah, jadi gitu Pak. Dia akan menjadi arang, tertiup oleh angin, menjadi debu yang berterbangan, hilang amal kita karena hasud kita terhadap sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Balik deui kanu cariosan Imam Ibnu Taimiyah, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang kosong dari hasud. Badai ustad, badai dai, ataupun orang biasa, badai imam atau makmum, dua-duanya punya peluang dan potensi sama gerantas hati nu buruk terhadap kenikmatan orang. Maka dari itu Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan nu ngabenkeunkeun ngan dua antara orang mulia dan orang yang buruk. Orang yang mulia ketika mulai ada hasud di dalam hatinya, yakhfa, dia akan menyembunyikan kehasudannya itu. Dan orang yang buruk ketika mulai ada hasud dalam hatinya, yazhar, dia akan berupaya untuk menimbulkan dari hatinya menjadi aktualisasi perbuatan yang buruk. Tuh Pak, misalkan saya dipeci di sorban, ningali aya ustad anu datang, ustad enggal, leuwih ngora, leuwih anom gitu misalkan ya. Tapi diangkeun ku jamaah. Ari saya biasa wae, mulai hasud. Isaha padahal budak kamu di sore segala macam. Dapat kenikmatan sebetulnya nggak ngerasa ternyata saya hasud. Tapi kalau kita tetap jaga hasud kita, tidak berubah mimik wajah kita menjadi sinis kepada dirinya, tidak berupaya dengan upaya-upaya yang buruk kepada dirinya, maka kita terjaga dari hasud kita jemaah. Nu kadua, komode lamun sadar nalika hasud teh sadar, langsung geuat, langsung cepat-cepat minta maaf, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang hasud sampai berupaya untuk menghasudi orang tersebut, sudah parah hasudnya tingkat 3, datang kepada ustad. Ustad kumaha tuh? Saya baheula pas nalika di pekerjaan. Memang Pak, kebanyakan tuh hasud itu satu level Pak. Istilah nama tukang beca, hasudna kasahnya ke tukang beca deui. Tukang ojek, ieu meunang wae orderan ieu, manehna teu meunang orderan, ke tukang ojek deui. Ketika dia di dalam satu ruangan di perkantoran, ya hasudnya kepada teman kantornya juga. Dia ngomong, saya hasud sampai menghasudi orang-orang untuk benci kepada dirinya. Kumaha tuh? Saya yang dihalalkan, kata ustaznya, halalkan dosa hasud kepada orang itu.
sehingga engkau tidak mendapatkan siksaan nanti di akhirat dengan diambil, dicolong tuh, dipaksa untuk diberikan kebaikan-kebaikan kepada orang itu. Tapi yang kedua, ingat, ternyata Pak, orang yang hasud itu bermasalah akidahnya. Orang yang hasud itu bukan perangannya saja yang buruk, bukan akhlaknya saja yang tidak karimah tapi sayyi'ah, tapi dia bermasalah akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunaon? Nalika orang itu dapat nikmat, itu nikmat yang beri siapa? Yang beri Allah Subhanahu wa taala. Yang menakar siapa? Yang menakar Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak suka dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, berarti secara tidak langsung dia pun tidak merasa ridho dengan pembagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih anak Allah, tapi datang wantun ke Allah mameureun. Jadi dia fokusnya sama objeknya. Jadi orang yang hasud itu bermasalah pula, bukan ada muamalahnya, tapi akidahnya pun bermasalah. Sejatinya dia tidak merasa ridho dengan pembagian yang Allah beri dalam kehidupannya. Menganggap bahwasanya Allah itu tidak adil dalam memberikan rezeki. Kudu nama tongkat itu Allah ke kami gitu. Berarti dia mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lantas jamaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan hasud dari dalam diri kita? Begitupun kita menangkal keburukan dari orang-orang yang hasud kepada diri kita. Kalau menangkal hasud jamaah sekalian, tentunya kita berupaya dengan ikhtiar langit dan bumi. Ikhtiar langitnya apa jamaah? Ikhtiar langitnya adalah meminta benteng perlindungan kepada Allah. Tong hila macakeun surah Al-Falaq. Matangna beres sholat teh sok atuh sakedap moal dugikeun ka 2 menit atuh maca Al-Falaq, tambahan kulhu, tambahan Anas, beres itu. Al-Wija' itu teh tameng dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ikhtiar buminya apa jamaah sekalian? Tong jadi jami pihasadeun batur. Kalaulah nikmat itu datang kepadamu, maka share kebaikannya kepada orang lain. Kalaupun kau tidak bisa men-share dan membagi kebaikan kenikmatan yang datang kepadamu, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di hadapan orang, ketika ada orang yang dapat kebaikannya, jangan malah mentang-mentang dapat kebaikan, dapat amanah baru, dapat sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya orang mah boga, maneh mah teu boga. Nya tong dugikeun ka kitu atuh. Bagaimana caranya agar elegan gitu? Tetap hadap asor, tetap rendah hati, walaupun dia mendapatkan kenikmatan yang besar. Tong malah agul ku payung butut. Jangan sampai seperti itu. Ya, udah gitu kalaupun misalkan ada orang yang menghasudinya, maka dia pun harus cari cara upaya agar keburukannya itu tidak sampai melekat dalam hatinya, dalam dirinya. Maafkan. Kalau bisa ya berikan juga kebaikan itu kepada orang yang hasud. Mudah-mudahan we damang hasudna gitu. Ya jamaah sekalian. Dan yang selanjutnya jamaah, bagaimana cara kita, ini mah hati kita nih, agar tidak menghasudi orang lain, agar tidak merasa panas dengan nikmat yang Allah beri kepada orang lain dan kita tidak mendapatkannya. Yang pertama jamaah sekalian, tanamkan dalam hati kita bahwasanya ini hanya dunia. Innamal hayatud dunya, kenikmatan yang Allah beri kepada orang itu berbatas. Itu akan fana, hilang dengan sendirinya. Tenang daima dunia. Kalaupun dia mendapatkan, tenang, orang mah bakal naon? Bakal teu ngarasaan hisab dari nikmat itu. Biarkan dia yang dapat hisab dari nikmat itu. Ada konsekuensinya. Sudah, yakini ini hanya dunia. Sebentar lagi kau akan lepaskan, rela atau terpaksa. Ini hanya dunia, biasa aja. Tiba-tiba ada yang ngasih saudara kita, oh rezeki nomplok, ketimbang durian runtuh, segala macam. Imannya dunia. Nah, kemarin itu hal yang membuat saya haru jamaah. Tahadus bin Ni'mah, ada seorang tamu yang datang ke pernikahan adek. Udah gitu teh ketemu sama ibu mertua. Ibu mertua pertama kali ketemu seorang tamu ini memang kerabat jauh dari keluarga saya di Jakarta.
Udah gitu ngobrol-ngobrol, cerita sama ibu. Teu hujan, teu angin, tiba-tiba ingin memberi sesuatu hadiah kepada ibu mertua itu. Dipayuneun abdi eta teh. Makanya Ustadz bade hasadnya kayak ibu mertua sorangan, tapi dah setan mengahebos-hebos saya gitu. Tiba-tiba teu gugur, teu angin, srok emasian amplop. Saya lihat amplopnya tipis jamaah, tapi si amplop nanti karakteristiknya teh heuras. Cek saya biasa nu ipis mah dolar di dalam mata itu. Terus gitu ceritanya jamaah sekalian itu pulang ke kamar, udah gitu dibuka, pas dibuka alah cenah jang parahan ieu naon, cenah artos naon, bener cek abdi ge lamun ipis mah dolar. Keluar ada lembaran $100. Masya Allah, tabarakallah, itu ibu sampai Cirambayan tegugur teu angin anu masihan. Abdi padahal anu teges wargina teu meunang nanaon, kumaha teu hasud coba kudu nama gitu. Namun masihan teh ka ibu mertua wungkul, padahal urang nu dulurna teu dipasihan. Naudzubillah. Ya kalau ada pikiran hasud, dari mana arahnya saja jamaah, itu dengan begitu lembut terselubung itu masuk ke dalam hati. Nangis Cirambayan, bade dijadikan sana modal bade syukuran di bumi gitu. Tegugur angin, rezeki datang. Telami terus mikir teh, aduh, alhamdulillah, tong dugikeun ka hasud gitu ya. Dan tiba-tiba ketika saya bawa mobil, ternyata saya ge dipasihan amplop, tapi rada tebel eta mah, berarti $100. Tapi sami artos, alhamdulillah, tiasa ngabensinan dugi ka Cimahi. Nah, jadi jamaah sekalian, hasud itu datangnya dari mana saja. Ingat, ketika nikmat itu datang, itu hanya dunia. Itu hanya dunia. Yang kata Nabi Muhammad SAW, dunia itu tidak lebih bagaikan satu lembar sayap lalat sebelah barijeng. Tetapi dunia, saur Nabi, engkau tidak perlu terpukau dengan dunia, karena dunia itu menurut pandangan Allah bagaikan sebelah dari sayap lalat saja. Sayap lalat, biasa aja itu dunia. Dan yang kedua, kalau misalkan masih sulit untuk mengikhlaskan hati agar hasud ini pergi, bagaimana jamaah sekalian? Ingat, innamal mu'minuna ikhwatun. Dia yang dapat nikmat itu saudara kita. Dia yang dapat nikmat itu saudara kita, yang mungkin kebutuhannya lebih besar dibandingkan kita. Tong ngarasa hayang urang itu menang teh batur deh gaduh kabak pangabutuh. Orang juga dia punya kebutuhan. Apalagi kalau kita bisa berhusnudzon, kalau saja nikmat itu tidak datang kepada orang tersebut, bisa jadi orang ini nyilakakeun batur. Bisa jadi kemadorotan yang datang. Kalaulah misalkan kenikmatan itu tidak datang kepada dirinya, bisa jadi nanti malam dia ngagarong. Bisa jadi dalam pekerjaan, dalam perusahaannya dia tidak adil, tidak jujur, malingan duit batur wae. Nah, bisa jadi matang dipesankan imatan ku Allah, husnudzon saja dengan apa yang Allah beri. Dan yang selanjutnya jamaah sekalian, pupuk iman. Iman kita sama Allah tak kunci nama eta, iman. Orang hasud itu karena kurang iman. Nah, biasa gitu, karena kurang iman. Dan yang terakhir jamaah sekalian, jangan lupa doa sama Allah Subhanahu wa taala. Entos mah urang teh bawa tamengnya disiapkan, baca surah Al-Falaq, jangan lupakan surah Al-Falaq. Kita pun meminta kepada Allah, minta apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Hati ini senantiasa fluktuatif, naik turun, yazid wa yanqus keimanan itu jamaah. Maka kita minta agar diteguhkan, ditetapkan dalam keimanan dan keislaman kita. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan, teguhkan hatiku dalam agamamu. Minta agar kita senantiasa dalam rel keikhlasan. Nah itu ya, jamaah sekalian, ini adalah hasud. Bagaimana dia buruknya hasud dalam kehidupan kita, sampai banyak orang yang saling berbunuh-bunuhan, berperang. Awalnya dari mana? Dari hasud itu. Dan setelah itu bagaimana cara kita untuk menamengi diri kita agar tidak hasud kepada orang.
dan kita pun berupaya untuk menjaga diri kita selamat dari hasud orang lain kepada kehidupan kita. Itu barangkali dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan. Kita akhiri dulu sesi pertama ini mengucap hamdalah dan juga doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.